What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16.5 versi RC yang baru aja dirilis sama Apple, tepatnya semalam atau dini hari tadi. Kira-kira apa aja sih yang baru? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.5 versi RC. Tetapi tidak hanya itu aja, adanya iPadOS 16.5 versi RC, macOS 13.4 versi RC, watchOS 9.5 versi RC, tvOS 16.5 versi RC, lalu adanya HomePodOS 16.5 versi RC. Dan tentunya iOS 15 juga kebagian ya. Adanya iOS 15.7.6 versi RC, iPadOS 15.7.6 versi RC. Sebelum gue panjang lebar, gue mau infoin sedikit berita dari newsroomnya Apple. Ya, di sini Apple juga resmi memberikan dukungan untuk Final Cut Pro dan Logic Pro yang bisa mendukung iPad. Jadi beritanya baru aja semalam dirilis sama Apple, laman newsroomnya Apple, bahwasannya Final Cut Pro dan Logic Pro sudah bisa mendukung iPad. Tentunya ada ketentuan-ketentuannya, beberapa ketentuannya yaitu seperti berikut. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, ketentuan-ketentuan iPad yang mendukung Final Cut Pro dan Logic Pro, kayak gitu. Tidak hanya itu aja, Apple juga memberikan berita terkait strap Apple Watch terbaru dan wallpapernya ya. Seperti ini wallpaper dan strap Apple Watch yang akan dirilis sama Apple. Dan secara tidak langsung Apple juga di sini membocorkan bahwasannya iOS 16.5 dan watchOS 9.5 ini akan available di minggu depan ya. Kelihatan jelas nih di sini karena saat ini adalah versi RC-nya terlebih dahulu, yaitu versi rilis kandidat atau versi sebelum versi final ke user. Jadi sebelum ke user adanya versi RC dulu, lanjutan dari versi beta sebelumnya, seperti itu. Dan terakhir gue juga mau ingetin di sini, mungkin di sini gue nggak akan jelasin semua fitur yang ada. Kenapa seperti itu? Biar nanti pas versi publiknya kita tetap excited untuk fitur-fitur yang ada. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama terkait size update yang ada pada version RC. Ya, karena ini version RC atau rilis kandidat, bisa kita simpulkan versi sudah final, cuman ya paling tinggal penyempurnaan aja ya, seperti itu. Dan size-nya cukup besar 5 GB, tetapi pada saat nanti versi publiknya dirilis atau versi untuk semua user, sepertinya nggak akan 5 GB sebesar ini ya, karena ini sama aja seperti install baru firmware atau install dari nol firmware terbaru, kayak gitu. Tetapi di sini gue informasikan untuk size update-nya sekitar 5,07 GB ya, cukup besar sekali loh. Lanjut, fitur yang pertama mungkin kalian bisa lihat di sini, seperti tadi udah gue katakan, adanya wallpaper baru yang akan disematkan atau yang akan diberikan sama Apple. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini gue sudah mengganti wallpaper terbaru ya. Dan ini wallpaper yang ada pada iPhone di iOS 16.5, tetapi masih versi RC. Dan gue suka banget dengan wallpaper ini. Ini juga ada untuk versi Apple Watch-nya. Kalian bisa lihat di gambar sini ya. Jadi tidak hanya untuk iPhone, tetapi ada juga untuk Apple Watch-nya. Lalu yang menurut gue keren dari wallpaper ini adalah animasinya. Ya, bener banget. Jadi kalau kita buka lock screen seperti ini, kalian bisa perhatikan tuh animasinya gerak sama home screen-nya ya. Tetapi kalau misalkan home screen-nya kalian pilih blur, ya dia akan tetap seperti ini, cuman ya ke blur aja home screen-nya gitu. Tetap ada animasi geraknya gitu ya, meskipun di blur. Dan di sini gue lebih pilih untuk tidak di blur karena menurut gue keren aja gitu animasi antar lock screen dan home screen-nya seperti itu. Gue pikir iPhone XR nggak kebagian. Lalu tidak hanya itu aja ya, ketika kalian ingin mengganti wallpaper seperti ini, kita tap dan tahan. Misalkan kita tambahkan wallpaper terbaru, sectionnya di sini sudah terpisah ya. Di sini adanya Unity dan yang satu lagi seperti ini. Jadi sudah dipisahkan sama Apple sectionnya. Jadi buat teman-teman bisa gampang mencarinya dengan adanya section yang lebih rapi seperti ini ya, lebih tertata gitu. Tadinya kan section yang ini nih nggak ada di sini, adanya langsung di bawah atau di collection. Sekarang nggak, dipisahkan seperti ini, kayak gitu. Selanjutnya ada pada aplikasi News. Aplikasi News ini sebenarnya adanya menu baru yaitu menu Sport. Di sini nih menu Sport dan tampilan icon following atau icon search berubah jadi following seperti ini. Tetapi sayangnya ketika gue tap atau gue pilih menu Sport di sini, dia tidak berjalan ya. Itu dikarenakan masalah regional Apple ID kita atau iPhone kita seperti itu. Padahal menunya udah kebagian tapi nggak bisa kita gunakan. Ya karena memang fiturnya ini sepertinya hanya
hanya untuk region US aja ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini tetap gue infoin aja buat teman-teman semua. Lalu selanjutnya record screen my home screen dari sisi Siri ternyata tidak tersedia ya pada akhirnya. Setelah gue coba-coba tetap aja nggak bisa. Nih gue contohkan di sini record my home screen. Tuh malah kayak gitu nggak bisa. Gue coba lagi ya, record screen my home screen. Oh malah nggak bisa. Ya setelah gue baca-baca lagi terkait iOS 16.5, ternyata fitur tersebut sepertinya tidak jadi tersedia ya di iOS 16.5 ini. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Lalu selanjutnya adanya perbaikan pada Spotlight. Ya, Spotlight di sini yang tadi yang gak responsif sekarang sudah jauh lebih responsif. Apabila teman-teman ingin mencari sesuatu apapun itu, bisa menggunakan fitur Spotlight Search ini yang sudah diperbaiki sama Apple. Tentunya jauh lebih responsif dengan adanya perbaikan di iOS 16.5. Selanjutnya perbaikan Notification Center. Ya, Notification Center ini jauh lebih baik ya. Biasanya kalau kita naikkan ke atas kayak gini, pas kita mau turunin lagi dia malah kosong gitu kan. Sekarang sudah diperbaiki sama Apple di iOS 16.5. Justru sepertinya ini lebih baik ya daripada sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adanya perbaikan pada screen time. Ya, kalau kita pergi ke settingan lalu kita pilih screen time di sini, adanya perbaikan untuk screen time jauh lebih detail dan tentunya bisa untuk device yang berbeda. Jadi perbaikan screen time sudah ditingkatkan sama Apple. Lalu selanjutnya release notes yang ada pada iOS 16.5 version RC ini ya. Release notes-nya memang tidak banyak, alias ini adalah documentation yang ada pada iOS 16.5 versi RC. Jadi ya memang gak terlalu banyak sih new feature, resolve issue gitu-gitu aja ya kalau release notes mah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas performance. Gue lebih suka di versi RC, tidak terlalu panas untuk bagian belakangnya, berbeda dengan versi beta 4 yang panas banget bagian belakangnya kalau sudah terlalu lama kita gunakan. Di versi RC gue lebih suka performance-nya, tetapi sepertinya kalau untuk bahas performance tidak afdol kalau tidak sekalian untuk benchmark si iPhone-nya. Jadi kita langsung benchmark aja. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat di sini sudah iOS 16.5 dengan CPU Apple A12 Bionic 2,49 GHz, lalu memorinya 2,77 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, prosesnya kita tunggu dulu. Oke, udah selesai benchmarknya dan di sini kalian bisa lihat untuk single score-nya di 1216, lalu multicore-nya di 1927. Dan di sini gue sudah menggunakan iOS 16.5 versi RC atau rilis kandidat ya tentunya dengan menggunakan iPhone XR gue. Tetapi gue rasa ini sekedar angka aja sih kalau benchmark score kayak gini ya. Yang penting pada saat kita menggunakan experience-nya aman-aman aja. Dan gue berharap pada saat nanti versi resminya dirilis harusnya aman-aman aja untuk di semua device iPhone teman-teman semua. Kayak gitu. Selanjutnya baterai pada iOS 16.5. Sejauh ini kalian bisa lihat di sini baterainya masih 72% dan baru habis gue charger juga. Tetapi kalau untuk baterai sepertinya ukurannya tidak bisa saat ini ya. Ukurannya pada saat nanti versi resminya dirilis sepertinya. Tetapi kalau kita cek ke bagian setting, lalu kita pilih ke bagian baterai di sini, ya kalian bisa lihat activity-nya ya. Terakhir charger itu di 82% 35 menit yang lalu dan screen on time-nya ini 6 jam. iPhone XR ini sudah menggunakan versi beta dari beta 1, 2, 3, 4 dan versi RC. Dan kalian bisa lihat di sini sejauh ini gue push rank pakai FIFA Mobile. Tidak ada keluhan sih, tetapi ya balik lagi karena ini masih versi uji coba atau quality control terakhir lah ya. Kalau versi RC saat ini tidak bisa kita bandingkan juga sih sama versi resminya nanti. Jadi ya mau nggak mau harus nunggu nanti pada saat versi resminya dirilis sama Apple ke semua user. Tetapi di sini kalau kita cek ke baterai health and charging, ya baterai health gue masih stabil di 82%. Kalian bisa lihat ya, masih stuck di 82%, belum turun-turun lagi. Ya menurut gue kalau misalkan nanti kalian update iOS ke 16.5 pada saat versi resminya dirilis, apabila baterai health-nya turun ya mungkin emang kebenaran udah waktunya turun aja sih. Lagian baterai health juga udah pasti turun selama iPhone ini kita gunakan, seperti itu. Jadi nggak perlu dikhawatirin banget lah ya untuk baterai health. Overall gue belum ada keluhan sih sama baterai. Ya gue rasa semoga seminggu ke depan atau minggu depan pada saat versi resminya dirilis akan tetap aman-aman aja untuk baterainya. Itu tadi adalah isi dari iOS 16.5 version RC. Sebetulnya tidak gue jelasin semua, ada yang gue tahan sedikit. Biar kita tetap excited pada saat iOS 16.5 dirilis secara publik atau resmi ke semua pengguna iPhone. Karena kalau gue jelasin semua di sini, yang ada kita nggak excited pada saat versi resminya dirilis, kayak gitu. Ya, gue rasa itu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.